Annyeong, halo teman-teman semua. Jadi di sini aku akan mempresentasikan tugas video dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan topik Industri K-pop dan mesin hiburan merupakan ekonomi global. Nah, perkenalkan saya Evrika Dwi Atmaja dengan NIM 235211103. Dalam video ini kita akan menyelami bagaimana K-pop bukan hanya fenomena budaya, tapi juga industri bernilai miliaran dolar yang mengubah wajah hiburan dan strategi bisnis dunia. Jadi, topik pembahasan yang pertama yaitu apa sih industri K-pop itu? Di sini saya akan menjelaskan mengenai industri K-pop. Nah, industri K-pop merupakan bagian dari Korean Wave atau Hallyu, gelombang budaya Korea yang menyebar ke seluruh dunia sejak awal tahun 2000-an. Tapi kini K-pop telah berkembang menjadi ekosistem bisnis global yang mencakup salah satunya yang pertama, produksi musik dan video, manajemen artis, penjualan merchandise, konser dan tur dunia, platform digital, iklan dan kolaborasi brand, hingga inovasi teknologi seperti NFT dan Metaverse. Beberapa agensi besar yang mendominasi industri ini antara lain, yang pertama adalah Hype Corporation, yang dulu biasa disebut dengan Big Hit, rumah dari BTS dan New Jeans. Yang kedua ada SM Entertainment, pelopor K-pop modern. Yang ketiga ada YG Entertainment, yang dikenal dengan konsep swag dan coolnya, yang berisi Treasure. Yang ketiga adalah JYP Entertainment dengan Twice dan Stray Kids. K-pop menggabungkan kreativitas artistik, teknologi digital, dan strategi pemasaran global menjadi satu kesatuan yang sangat efisien dan menarik secara bisnis. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai nilai ekonomi industri K-pop. K-pop bukan hanya sukses secara artistik, tapi juga secara ekonomi. Menurut data pemerintah Korea Selatan, ekspor konten budaya termasuk musik, film, dan drama Korea pada tahun 2023 mencapai lebih dari 12 miliar US dollar. BTS saja pernah menyumbang lebih dari 5 miliar US dollar per tahun terhadap ekonomi Korea Selatan, setara dengan 0,5% dari PDB negara tersebut. K-pop sendiri mendatangkan pendapatan dari yang pertama penjualan album ratusan juta dolar per tahun, yang kedua streaming musik dan video melalui Spotify, Apple Music, YouTube Music, ataupun aplikasi yang lain. Yang ketiga ada konser global, tiket, sponsor dan merchandise, iklan dan endorsement, kolaborasi dengan brand seperti Samsung, Coca-Cola, Dior hingga Shopee. Yang terakhir lisensi karakter dan konten digital. Nah, fakta menariknya adalah dalam satu konser dunia, sebuah grup besar seperti Blackpink bisa meraih lebih dari 100 juta dolar pendapatan per turnya. Lalu yang ketiga, kita akan membahas strategi bisnis industri K-pop. Lalu apa sih rahasia di balik kesuksesan bisnis K-pop itu? Pertama, sistem trainee dan talent inkubator. Agensi merekrut anak muda usia 12 hingga 17 tahun, lalu melatih mereka secara intensif dalam vokal, rap, tarian, acting, bahkan bahasa asing. Ini menciptakan produk hiburan yang siap pakai dan sangat profesional. Kedua, pemasaran digital kelas dunia. Idol K-pop sendiri hadir di semua platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, bahkan Bubble dan Weverse. Mereka berinteraksi langsung dengan fans untuk membangun ikatan emosional dan lebih dekat dengan fans. Yang ketiga, diversifikasi konten. Idol tidak hanya bernyanyi, mereka tampil di variety show, drama, vlog, hingga live shopping. Semua ini memperluas basis penonton dan peluang kerjasama komersial. Lalu yang keempat, globalisasi pasar. Banyak grup kini beranggotakan idol multinasional. Contohnya dari Jepang, China, Thailand, bahkan dari Amerika. Mereka debut di beberapa negara sekaligus, merilis lagu dalam berbagai bahasa, dan juga mengadakan world tour sejak tahun pertama. Yang keempat, kita akan membahas peluang bisnis di industri K-pop.
Sebenarnya bagaimana sih peluang bisnisnya? Brand lokal dan global. Banyak brand menggandeng idol K-pop sebagai sebuah brand ambassador karena pengaruh mereka sangat besar. Contohnya, Shopee dengan Blackpink, Tokopedia dengan BTS, Scarlett dengan Twice, dan masih banyak lagi. Lalu, merchandise dan retail, produk seperti album, photocard, lightstick, dan fashion item menjadi koleksi penting. Ini bisa dikembangkan oleh perusahaan lokal dengan lisensi resmi. Lalu, konser dan event organizer. Promotor lokal punya peluang besar untuk membawa konser idol ke Indonesia ataupun ke Asia Tenggara karena animo fans sangat tinggi. Lalu, ada platform digital dan konten creator. YouTuber, TikToker, dan media lokal bisa bermitra dengan agensi K-pop dalam bentuk liputan, reaksi, live shopping, ataupun siaran langsung. Lalu startup teknologi. Banyak startup Korea mengembangkan fan platform, NVT, dan event AI idol. Kolaborasi lintas negara bisa jadi langkah inovatif berikutnya. Yang kelima, kita akan membahas mengenai tantangan dan masa depan. Namun, tentu saja industri ini bukan tanpa tantangan. Yang pertama, tekanan mental dan kesehatan idol itu sangat diperhatikan. Lalu, ketergantungan pada fandom yang bisa fluktuatif karena tentu saja seorang artis ataupun idol pasti memerlukan seorang fans. Persaingan industri yang sangat ketat, isu plagiarisme, kontrak eksploitatif, dan regulasi media sosial. Tapi industri ini juga terus berkembang. Masa depan K-pop akan banyak terhubung dengan yang pertama, AI dan teknologi suara virtual, metaverse dan konser VR, kolaborasi lintas negara dan genre, kemandirian artis melalui label pribadi dan produksi mandiri. Pada kali ini kesimpulannya, K-pop adalah model industri hiburan masa depan yang menggabungkan seni teknologi, komunitas, dan strategi bisnis yang sangat matang. Untuk pelaku usaha, investor, dan penggemar K-pop, industri K-pop ini membuka jalan bagi kolaborasi global yang kreatif dan menguntungkan. Segitu saja teman-teman, terima kasih sudah menyimak presentasi saya kali ini. Kalau kamu tertarik dengan topik ini dan ingin diskusi lebih lanjut, jangan ragu dan tinggalkan komentar. Annyeong! Dadah!